Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Kabarnya bagaimana? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas melanjutkan dari kemarin. Hari ini sebetulnya belum komplit, belum lengkap semua yang hadir ya, tapi untuk menghargai yang sudah hadir sesuai dengan waktunya, kita akan coba mulai pembahasan soal-soal UP. Ini soal-soal UP ini saya dapat dari Pak Andi sebagai yang sudah terpercaya mengenali soal-soal bentuk UP. Bapak Ibu, untuk pembahasan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai materi bangun ruang, kemudian ada sedikit materi mengenai trigonometri, sedikit mengenai trigonometri. Oke, sebelum dimulai saya coba share soalnya untuk bisa Bapak Ibu lihat. Sebentar, saya coba share screen, kirim file. Presentasi H2. Oke, Bapak Ibu, sudah saya kirimkan file presentasi hari kedua. Bapak Ibu nanti bisa download, bisa coba diulangi lagi pembahasan soalnya. Mohon izin untuk berbagi screen. Sebentar, mana ya? Mana. Oke. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah? Sudah ada, Pak. Sudah, oke, hatur nuhun. Oke, kita coba mengerjakan, ini ada soal terkait dengan bangun datar ya, terkait dengan soal geometri. Ini ada sebuah segitiga siku-siku, kemudian ada beberapa sudut yang diketahui. Segitiga ABC, sudut siku-sikunya di ABCD, ACD, siku-siku di D dengan panjang A2, kemudian besar sudut BAC 15 derajat dan besar sudut ACB 30 derajat. Nomor 1 diminta menentukan panjang dari ruas garis BC. Mungkin saya coba kasih kesempatan Bapak Ibu untuk mengerjakannya barang 2 menit, atau kita lihat strategi apa yang Bapak Ibu gunakan untuk menentukan panjang BC. Ada yang mau bercerita, misalkan bagaimana cara menentukan panjang BC, minimal strateginya. Sudah mengenal bagaimana cara mencarinya. Ayo Bapak Ibu, silakan dibuka mic-nya. Kemudian mencari panjang BC itu strateginya seperti apa? Memang belum dapat hasil akhirnya, nggak apa-apa. Yang penting strateginya apakah sudah tepat atau belum. Mangga, ada yang mau membuka mic-nya? Pak Andi, Bu Ima, Bu Kurnia, ini Ibu Lenovo, Bapak Lenovo ya. Kemudian dari satu Satapseng, Ibu Rita. Ibu Rita komite 4 orang kantor pendaknya di SMP 4 Cipatat itunya. Mangga Bapak Ibu ada yang ingin mencoba menceritakan bagaimana cara menentukan panjang dari sisi BC, ruas garis BC. Terkait dengan menentukan panjang atau terkait dengan permasalahan dalam sebuah segitiga, biasanya kita tidak lepas dari beberapa konsep yang bisa digunakan. Jadi tidak akan lepas dari konsep-konsep tersebut. Yang pertama, teorema Pitagoras, apalagi ini segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras, kemudian yang kedua terkait dengan luas segitiga, kemudian juga bisa menggunakan perbandingan. Kemudian bisa juga menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Nah, untuk soal nomor 1 sebetulnya bisa ada beberapa cara. Bisa menggunakan teorema Pitagoras atau bisa menggunakan aturan sinus.
Cuman untuk guru SMP bukan lebih mudah ya, karena kita lebih sering menggunakan teorema Pitagoras dan luas segitiga. Rasanya lebih nyaman kalau menggunakan aturan teorema Pitagoras. Jadi kita coba saja menyelesaikan persoalan nomor 1 dengan menggunakan teorema Pitagoras. Coba dilihat ada. Oke. Aturan kosinus juga bisa, aturan kosinus, aturan sinus. Nah, kita coba menggunakan teorema Pitagoras terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba menggambar. Sebentar. Nah, ini kalau kita lihat besar sudut segitiga ini, kita perhatikan segitiga ACD. ACD, di sini besar sudutnya 30, kemudian ini 90, berarti besar sudut A harus 60 ya Bapak Ibu ya. 90 dengan 30 120 sehingga besar sudut DAC itu 60. Karena seluruhnya 60 kemudian di sini sudah 15 derajat, berarti besar sudut BAD ini adalah 45. Kemudian kita lihat segitiga ABD. Segitiga ABD di sini 90 derajat, di sini 45 derajat, berarti di sini 45 derajat. Oke, berarti kita melihat bahwa ini segitiga ini dengan segitiga ini sama besarnya, sama besar Bapak Ibu ya, sama besar. Nah, sekarang kita mau mencari besar panjang dari BC. Bentar. AC-nya 2, kemudian oke. Sebentar. Oh iya, nggak apa-apa yang sedang di luar yang nggak bisa open mic apa-apa ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat panjang A ke C-nya, unstable ini. Halo? Pak Andi, suara saya terdengar tidak? Ini agak down. Terdengar, Pak. Oh iya, maaf, kasih. Oke. Ada Pak, silakan lanjut Pak. Oke. Ini kalau langsung menggunakan teorema Pitagoras masih belum bisa ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Kita lihat bahwa di sini yang diketahui adalah sudut 30. Kalau kita nyatakan perbandingan sinus 30, ini adalah sisi AD dibandingkan dengan sisi AC. Sisi AD dibandingkan dengan sisi AC. AD dibandingkan dengan sisi AC. Sinus 30 kita tahu nilainya adalah setengah. A ke D-nya panjangnya sama dengan belum ditahu, berarti kita dapat mencari sisi panjang sisi AC-nya adalah 2. Dari sini ketahuan bahwa panjang AD sama dengan 1. AD-nya sama dengan 1. Ini AD-nya 1, ininya 1. Berarti kita bisa mencari panjang dari D ke C. Ya Bapak Ibu ya. Panjang CD baru bisa menggunakan teorema Pitagoras. Panjang CD itu adalah besarnya akar dari AC kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat. Iya, pintar. AC-nya adalah 2, jadi kuadrat. AD-nya 1. Jadi hasilnya adalah 3. 3. Ya, berarti dari C ke D ini adalah akar 3. Kalau begitu, dari B ke C ini adalah akar 3 kurangi 1. Ya. Cukup jelas Bapak Ibu ya? Kayaknya lebih simpel ini daripada harus menggunakan aturan sinus ya. Karena nanti kita pakai aturan sinus 15. Sinus 15 berarti harus dicari dari sinus 45 kurangi sinus 30. Ini agak repot. Iya Pak, betul. Masih kurang mengerti kok untuk trigonometri. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini masih paham, masih sederhananya Bu ya? Sinus iya, 30. Itu masih sederhana, sinus 30. Pak.
Oke. Oke, kalau begitu, oke. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 sebetulnya hampir serupa Bapak Ibu. Sengaja dibuat serupa supaya masih ingat. Nah, cuman sekarang yang diketahui panjang AB. AB. Besar sudutnya sama, ini 30, berarti di sini tadi 45 ya Bapak Ibu ya? 45. Berarti ini dengan ini panjangnya sama. Boleh kita misalkan X di sini ya. Kita misalkan X. Berarti kita bisa menentukan panjang X. Menentukan panjang X. Sebentar. Kalau ini bisa pakai Pitagoras nggak ya? Kalau untuk menentukan panjang X. Oh bisa juga ya, bisa. Kita tentukan panjang X-nya. Kita dapat oleh hubungan antara X di sini dengan 2 dengan menggunakan teorema Pitagoras. Berarti tulis dulu hubungannya AB kuadrat sama dengan, kita perhatikan segitiga ABD ya Bapak Ibu ya. ABD. Berarti AB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah AD kuadrat. AB-nya sama dengan 2, BD-nya X dikuadratkan, A ke D-nya juga X dikuadratkan. Jadi ini adalah 2X kuadrat. Berarti kalau kedua ruas kita bagi 2, berarti X kuadratnya sama dengan 1. Sama dengan 2. 2. Oh iya, 2 Pak. Ini 2 kuadrat Bapak Ibu ya. Ini 2 oh iya kuadrat. Pak, betul. Oke. Berarti X-nya itu adalah akar 2. Berarti ini X-nya akar 2. Terus di sini akar 2. Di sini juga akar 2. Nah, sama seperti tadi pakai bukan aturan sinus, perbandingan sinus. Sin 30, kita coba sin 30. Sin 30 itu AD dibandingkan dengan AC ya, sisi miringnya. AD-nya berapa ya AD-nya? Ya ini AC. AD-nya setengah. AD-nya itu AD-nya itu akar 2. AC-nya belum diketahui. AC-nya bukannya ya. Berarti kita katakan AC-nya berarti sama dengan ya. AC kali 1 AC berarti 2 akar 2. Berarti AC-nya sudah ketahuan 2 akar 2. Nah, sekarang kita bisa gunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjang CD. Dari sini ke sini. Untuk mencari panjang CD berarti CD kuadrat atau CD langsung akar dari AC kuadrat kurangi AD kuadrat. Ya, betul AD kuadrat. AC kuadrat itu sama dengan 2 akar 2. Boleh dikuadratkan berapa? 2 dikuadratkan. 8. Ya betul 8. AC kuadrat, AD-nya itu akar 2, berarti dikuadratkan 2. 2 ya. Berarti akar 6. Berarti CD-nya akar 6. Berarti yang ini itu adalah panjangnya jadi akar 6 kurangi akar 2. Ini nggak bisa disederhanakan Bapak Ibu ya. Iya. Jadi yang nomor 2 jawabannya akar 6 kurangi akar 2. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu soal nomor 2 ini? Masih simpel, masih sederhana ya Bapak Ibu. Cukup? Kalau pakai aturan sinus atau aturan kosinus mungkin lebih rumit Bapak Ibu ya. Ribet. Nah, ini sekarang mau tidak mau harus pakai ini. Sekarang ditanyakan terkait dengan trigonometri ini. Soal nomor 3. Kotangan ini ya. Kotan itu kotangan maksudnya. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Satu per tangan. Oke. Yang diketahui besar sudut A-nya 30, kemudian panjang AC, kita coba gambar dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini A misalkan, ini B, ini misalkan C. Di sini besar sudut A-nya 30. Kemudian panjang AC-nya 4 akar 2. 4 akar 2. Kemudian panjang sisi BC-nya 4 cm. Tentukan nilai kotangan dari A tambah B.
Sebelum mencari nilai kotangannya, kita harus tahu dulu besar dari sudut B. Sudut A sudah tahu, besar sudut B-nya kita cari dahulu. Mendapatkan besar sudut B itu menggunakan aturan kosinus. Aturan kosinusnya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat A per sinus sudut A sama dengan B per sinus B. Kita pakai 2 saja ya. Sebetulnya ada 3 C, tapi C ini tidak dilibatkan. Ini A itu adalah besar panjang sisi di depan sudut A ya Bu ya. Masih ingat? Jadi ini 4 per sin 30. Kemudian B itu adalah besar ruas sisi di depan sudut B. Berarti 4 akar 2. 4 akar 2 per sinus sudut B. Sekarang kita substitusi nilai itu setengah 4 akar 2 per sin B. Dari sini boleh kali silang ya. 4 sin B 4 kali sin B 2 akar 2 sama dengan 2 akar 2. 2 akar 2 atau sinus sudut B-nya. Berarti kita bagi 4 ya ini ya. Kita bagi 4, ini bagi 4, ini juga bagi 4. Jadi sinus B itu adalah setengah akar 2. Masih ingat berapa besar sudut B-nya kalau hasil sinusnya setengah akar 2? 45 derajat. 45 derajat. Sebetulnya ada 2. Karena ini sinus. 135 juga. Iya betul, 135 juga. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Karena sinus itu, masih ingat Bapak Ibu di kuadran berapa positifnya sinus? Kedua. 1 dan 2 ya. Kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti nilai positifnya di kuadran 1 dan kedua. Betul. Masih ingat ya. Nah, sekarang kalau sudah ketahuan besar sudut B-nya, baru kita cari tangannya Bapak Ibu ya, tangannya. Tangan. Kita cari tangan 30. Tangan 30 atau mau kotangan boleh langsung kotangan. Kan dulu saja, Pak. Oh, boleh, boleh. Tangan 30 berarti sin 30 dibagi cos 30 ya Bapak Ibu ya. 3 akar 3, Pak. Sin 30 dibagi cos 30. Padahal kalau kotangan langsung cos 30 dibagi sin 30. Bisa juga. Tinggal dibalik ya Pak. Ya tinggal dibalik betul. Kita ulang ini ya. Boleh lah kalau sin 30 setengah, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Kayaknya lebih repot yang ini langsung aja tadi. Supaya bisa langsung akar 3 ketemu. Ya Pak, bisa. Langsung aja kotangan 30. Ya Pak. Kotangan 30 berarti cos 30 dibagi dengan sin 30. 30 itu setengah akar 3 tadi ya. 30 setengah. Jadi akar 3. Akar 3. Terus satu lagi apa? Kotangan 45. Kotangan 45 berarti cos 45 per sin 45. Berarti kotangan 45 berapa ya? 1/2 akar 2. Ya, setengah akar 2. Sin 45 1/2 juga. 1/2 akar 2 iya, juga. sama, setengah akar 2. Jadi 1. Satu lagi yang 135. Kotangan 135. Itu cos 135 per sin 135. Kalau ini kuadran kedua ya, kuadran kedua yang positif sin ya. Berarti iya, ini Pak. positif. 1/2 akar 2. Kalau yang ini negatif, betul. Setengah akar 2. Jadi jawabannya negatif 1. Nah, kalau sudah ketemu besar kotangan sudut A dan sudut B-nya, baru pakai rumus kotangan penjumlahan. Di mana yang ada tempat? Oke deh. Di sini aja dulu lah. Nebeng. Kotangan A tambah B. Sebetulnya ini rumus trigonometri banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kalau tidak hafal saya suka menurunkan sendiri. Berarti ini rumusnya adalah kotangan A dikali kotangan B kurangi 1 per kotangan A tambah kotangan B. Kotangan A tambah Kotangan A kali kotangan B kurangi 1
dibagi kotangan A tambah kotangan B. Kotangan A-nya itu akar 3 tadi ya. Akar 3. Kotangan B-nya kita ambil yang untuk B-nya 45 dulu ya. Untuk B-nya untuk 45. Ini 1 kurangi 1 per kotangan A tadi akar 3 itu 1. Ditambah 1. Ya. Ini jadi jawabannya akar 3 kurangi 1 per akar 3 tambah 1. Ini tadi ada jawabannya enggak ya? Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya nggak ada jawabannya, Ibu ya? Nggak ada jawabannya. Nah, berarti harus dibuat bentuk ekivalen dari ini. Bentuk ekivalen dari ini ternyata dikali dengan akar 3. Akar 3 besar. Nggak dikali sekawannya. Kalau dikali sekawannya nanti bawahnya jadi bilangan. Soalnya di sini masih ada bentuk pecahan di ABC-nya. Masih ada. Jadi kali akar 3 per akar 3. Berarti ini kali akar 3 jadi 3 kurang akar 3 per akar 3 kali akar 3 3 tambah akar 3. 3 kurang akar 3 per 3 tambah akar 3. 3 kurang akar 3. Oke, berarti jawabannya ini ya. 3 kurang akar 3 per 3 tambah akar 3. Itu kalau karena sudah ada jawabannya berarti nggak usah dicari yang 45. Yang 35 nggak usah dicari. Karena sudah ada jawabannya. Pasti nanti ada yang negatif ini kembali. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Yang mengajar di SMK atau di SMA sudah biasanya trigonometri yang mengajar di SMP jadi tantangan lumayan. Cukup? Pak, ya? Adakah cara cepatnya, Pak? Cari cepat aja dari kemarin. Karena ini karena dalam ujian butuh waktu yang panjang juga Pak untuk mengerjakan. Cara cepat atau cara singkatnya? Ini mah nggak ada, Bu. Kalau mengerjakannya bisa, sebetulnya kalau sudah lancar mengerjakannya bisa cepat, 2 menit bisa selesai. Mungkin sedikit saran Bapak Ibu ya ketika menghadapi sebuah ujian, ketika Bapak Ibu merasa lemah di bagian A, Bapak Ibu tidak harus memaksakan di bagian tersebut. Jadi Bapak Ibu perkuat yang Bapak Ibu kuasai. Jadi ketika mengerjakan soal walaupun tidak semua terkerjakan dengan betul, yang Bapak Ibu kuasa itu yang akan memberikan poin lebih begitu. Saya biasanya begitu. Jadi ketika kita merasa lemah di trigonometri cukup belajar sekedarnya, tapi Bapak Ibu perkuat materi yang lain, aljabarnya atau bangun ruangnya, geometrinya atau permutasi kombinasi seperti itu. Sebetulnya ini kalau bisa sudah terlatih ini bisa cepat. Ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Bentar. Dibahas juga Pak nanti. Oke. Bentar. Kita lanjut ke nomor 4. Ini nomor 4 lumayan agak panjang nih nomor 4. Lumayan panjang. Saya coba hapus dulu ya yang ini. Ibu ngajar di mana? Ibu Lenovo ngajar di mana? Lenovo. Itu namanya Lenovo. Tadi siapa? Bisa dikirim nanti jawabannya, Pak. Oh iya, ini saya sudah buat kotretan dari tadi pagi. Nanti saya kirim ya. Nanti saya kasih ke Panti aja ya. Oke, Pak. Nomor 4. Ini ada bidang 4. Masing-masing bidangnya bentuknya segitiga sama sisi. Jadi semua rusuk panjangnya 15. Seperti ini 15, TC 15, TB 15, TA 15, AB, BC, CAAC juga sama 15. Nah, sekarang kita mau cari ada titik P. Ada titik P itu di tengah-tengah AT. Kemudian mencari jarak itu berarti tinggal tarik garis lurus yang tegak lurus gini ya. Berarti kita mencari panjang P, kasih nama misalkan M ya. Nanti sebetulnya kita harus mencari TO dulu tinggi limasnya. Kalau sudah ketemu TO berarti nanti ini tinggal setengahnya dari TO karena ini jadi
menggunakan konsep perbandingan ya. PM dengan TO sama dengan AP dengan AT. AP dengan AT kan 1:2 ya. Ini satu bagian, ini satu bagian sama. Berarti tugas kita pertama harus mencari panjang TO. Panjang TO dicarinya dari mana? Panjang TO kita bisa menggunakan segitiga TOD. TOD. Atau kalau TOD ini karena panjang OD-nya nggak tahu, berarti kita harus menggunakan konsep luas segitiga. Luas segitiga. Berarti kita harus cari dulu panjang TD. Panjang TD menggunakan teorema Pythagoras, berarti itu adalah CD dengan TC. Kita kurangkan TC kuadrat, kurangi dengan CD kuadrat. Ini TC-nya 15. Oh, saya supaya lebih mudah, mungkin Bapak Ibu, saya coba pakai variabel ya. Ini jangan pakai 15. Pakai A saja dulu ya. Karena kenapa? Nanti kalau ketemu dengan soal yang serupa seperti ini, Bapak Ibu tinggal menggunakan rumusnya, rumus tinggi prismanya, tinggi limasnya. Jadi tidak langsung begini. Saya misalkan dengan A saja dulu ya. Saya coba ganti dengan A. Oke. Atau boleh ini supaya ininya A, berarti ininya berapa coba T ke C-nya Bapak Ibu? Kalau C ke D-nya A, berarti dari T ke C-nya berapa? Ini sama dengan 2A. Karena kan BC itu sama dengan TC ya. Ini rusutnya semua panjangnya sama. Jadi kalau B ke C itu 2A, sama dengan TC 2A, berarti dari C ke D-nya sama dengan A. Berarti TC-nya 2A dikuadratkan, kurangi CD A dikuadratkan, dapatnya ini 4A kuadrat dikurangi A kuadrat jadi 3A kuadrat. Berarti dari T ke D-nya itu adalah A akar 3. A akar 3 dengan catatan A itu adalah setengah dari rusuk, setengah dari panjang rusuk. Oke, setelah ketahuan besar panjang TD-nya A akar 3, nah ini kita lihat dari T ke D, dari A ke D, panjangnya sama tidak Bapak Ibu? A ke D dengan T ke D panjangnya sama tidak? Halo? Sama enggak? Sama ya? Ini soalnya kita lihat sama Pak. Sama ya, ABC dengan TBC sama, segitiganya sama, berarti garis tingginya sama, dengan ini juga sama. Jadi kita bisa melihat TAD itu sebagai sebuah segitiga sama kaki. Saya bergambar begini ya. Aduh, jelek gambarnya. Ini T, ini A, mana saya tadi sebentar. Ini D di sini, Pak. D di sini A. Oke, ini jadi segitiga, ini dengan ini panjangnya sama ya. Ini A akar 3, ini A akar 3 juga. Kalau dari A ke T ini panjangnya sama dengan 2A. Nah, sekarang kita mau cari ini. Tinggi ini. Kalau panjang dari ini O ya. Kalau dari sini ke sini sudah ketahuan, berarti kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Tapi ini nggak tahu berapa, ini nggak tahu berapa, tapi panjang seluruhnya tahu A akar 3. Jadi nggak bisa menggunakan teorema Pythagoras. Di sini kita harus menggunakan luas segitiga. Luas segitiga. Jadi luas segitiga ATD ini sama pasti dengan luas segitiga ATD. Yang pertama kita cari pakai rumus setengah alasnya akar 3 kali tingginya TO ya. Yang satu lagi pakai rumus yang itu Bu. Masih ingat yang mencari karena ini segitiganya sisi-sisinya sudah diketahui, jadi pakai rumus yang itu. Ini kelilingnya jadi berapa Bu kelilingnya? Kelilingnya itu 2A tambah A akar 3 tambah A akar 3 berarti 2A akar 3 ya. Kemudian S itu setengahnya dari ini, setengahnya dari keliling. Masih ingat ya Bu ya? Berarti setengah dari 2A, setengah dari 2A akar 3. Akar 3. Ya. Kemudian luas ATD ini kita cari akar, kalau Bapak Ibu masih ingat ini, yang S
kali S kurangi S1 kali S kurangi S2 kali S kurangi S3. Nah, ini boleh disederhanakan, tetap aja dulu ya. Setengah A akar 3 kali TO. Yang ini S-nya itu adalah A. Oh, saya tulis A akar 3 dulu aja. A akar 3 tambah A. Kalau ini S dikurangi A akar 3 berarti tinggal A ya, Bu ya. Ini dikurangi ini berarti tinggal A. Kemudian ini dikurangi A akar 3 yang ini. Luas sini juga dapat A. Kemudian ini jika dikurangi 2A dapat A akar 3 kurangi A. A akar 3 kurangi A. A dengan A dikalikan jadi A kuadrat. Nah, A akar 3 tambah A dengan A akar 3 kurangi A itu kalau dikalikan jadi A kuadrat 3A kuadrat kurangi A kuadrat. A kuadrat 3A kuadrat dikurangi A kuadrat jadi 2A kuadrat ya. Berarti ini sama dengan A kuadrat akar 2. Di sini setengah A akar 3 kali TO. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ini saya perjelas lagi dulu ya. Bisa diulang sekali lagi, Pak? Oke, siap. A akar 3 kurangi A. Oke, yang pertama kita cari panjang TD dulu. TD ini dengan teorema Pitagoras antara 2A dengan A. Jadi diperoleh 2A kuadrat jadi 4A kuadrat. Dikurangi A kuadrat jadi 3A kuadrat. Akar dari 3A kuadrat itu adalah A akar 3. Bisa sampai sini ya. Sekarang saya buat ilustrasi segitiga TAD yang di dalam. Ini T, ini A, ini D. Yang ini A akar 3 dari sini. Kemudian karena AD ini sama dengan TD, garis tinggi segitiga. Berarti ini A akar 3 juga. Dari T ke A, ini sama dengan panjang rusuk. Sama dengan panjang rusuk itu sama dengan 2A. Sama dengan 2A. Kemudian untuk luas itu bisa menentukan luas sebuah segitiga itu bisa menggunakan rumus yang setengah alas kali tinggi, tapi bisa juga menggunakan keliling, panjang keliling apabila sisi-sisinya sudah diketahui. Kalau menggunakan panjang alas dan tinggi, berarti ini setengah, alasnya ini A akar 3, tingginya yang ini TO. Tapi kalau mencari luas segitiga diketahui panjang sisi-sisinya, berarti kita harus mencari dulu keliling. 2A tambah A akar 3 tambah A akar 3. A akar 3 kalau ditambah A akar 3 berarti 2A akar 3. Ya. Tambah 2A. Berarti yang dicarinya itu S setengah dari keliling. Ini rumusnya begini, memang setengah keliling, setengah dari 2A, A, setengah dari 2A akar 3 adalah A akar 3. Kita dapat ini S. Baru kita masukkan ke dalam rumus ini. Luas segitiga itu akar dari S kali S kurangi S1 kali S kurangi S2 kali S kurangi S3. Di mana S1, S2, S3 itu adalah sisi-sisi dari segitiga yang akan dicari luasnya. Nah, sekarang S-nya itu adalah A akar 3. Udah ini A akar 3 tambah A. Saya tulis E-nya terbalik, apa komutatif. Kemudian A tambah A akar 3 dikurangi yang sisi yang ini, dapat A. Kemudian A tambah A akar 3 dikurangi sisi yang ini juga dapat A. Kemudian satu lagi A tambah A akar 3 dikurangi 2A. Berarti A dikurangi 2A berarti kurang min A ya. Berarti min A di sini. A akar 3 kurangi A. Ini saya rubah. Ini dengan ini dikalikan. Jadi A kali A akar 3 kali A akar 3 jadi 3A kuadrat. A dikali A kuadrat. Ini sekawannya ya, sekawannya. Jadi hasil kalinya 3A kuadrat dikurangi A. 3A kuadrat dikurangi A kuadrat itu 2A kuadrat. 2A kuadrat dikali A kuadrat jadi 2A pangkat 4. 2A pangkat 4 kalau diakarkan jadi A kuadrat akar 2. Ini belum selesai ya. Nah, sekarang kita cari TO itu sama dengan, ruas kiri dan ruas kanan bolehlah. A akar 2, A kuadrat akar 2 dibagi setengah A akar 3. Oke, jadi yang kanan, yang atas bawah kita bagi dengan A.
Hasil akhirnya jadi 2A akar 2 per akar 3. Ya, 1 dibagi setengah dapat 2, A kuadrat dibagi A, akar 2 dibagi 3. Kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi, jadi ini 2 per 3 A akar, ini nggak dicoretnya Bapak Ibu ya. Ini masih ada. Akar 6. 2 per 3 A akar 6. Jadi untuk selanjutnya Bapak Ibu kalau menemukan gambar seperti ini, tinggi dari limas ini rumusnya menjadi ini. Kalau dalam hal ini panjang rusuknya 15, berarti 15 itu 2A ya. Sebentar. Ini 2A-nya 15. Berarti A-nya adalah 15 per 2 ya. Oh ini 2A sebentar. Oke, siap. Berarti TO itu sama dengan 2A akar 6 per 3. 2A itu sama dengan panjang rusuk. Panjang rusuk boleh nulisnya rusuk aja lah. Rusuk, panjang rusuk akar 6 per 3. Jadi panjang rusuknya 15 per 3 akar 6 sama dengan 5 akar 6. Jadi nanti ke depannya kalau menemukan bentuk bangun ruang seperti ini, ketika menentukan tinggi dari limas tersebut, Bapak Ibu langsung pakai rumus ini. TO sama dengan panjang rusuk akar 6 bagi 3. Ini. Prosesnya memang lumayan panjang, tapi bisa langsung menggunakan ini. Panjang rusuknya dibagi 3 akar 6. Tadi panjang rusuknya 15 dibagi 3 dapat 5 akar 6. Nah, sekarang TO-nya sudah ketahuan. Berarti sebetulnya kita bisa melihat PM ini adalah setengah dari ini. Karena perbandingan AP dengan AT itu adalah 1:2. Berarti PM dengan TO juga adalah 1:2. Berarti PM ini adalah setengahnya dari TO. Setengahnya dari 5 akar 6. Atau 5 per 2 akar 6. Nah, begitu Bapak Ibu soal nomor 4. Ada komentar? Nanti dipelajari sendiri saja ya Bu ya. Yang penting mungkin sudah Bapak Ibu sudah paham bahwa cara menentukannya adalah seperti ini. Karena tadi kita tidak bisa langsung menggunakan teorema Pitagoras di sini. Karena ini panjang sisinya tidak diketahui. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Soal berikutnya. Ini lebih mudah. Lebih mudah. Ada pertanyaankah Bapak Ibu melalui kolom chat? Oke, saya tadi sudah share. Nanti saya share ulang ya, Pak Dwi ya. Saya sudah share. Nanti saya share dulu. Bentar, saya share lagi dulu. Udah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Ini soal nomor 5. Tidak begitu rumit seperti soal nomor 4. Oke, sekarang diketahui persegi panjang, persegi ABCD. Biasa kalau ada soal terkait dengan bangun geometri, lebih mudah lagi untuk digambar. Ini walaupun gambarnya tidak betul ya, kurang bagus. ABCD. Persegi ya. Kemudian kita ketahui ada titik E, F, G, H. Masing-masing terletak pada pertengahan AB. Di sini E. Pertengahan berarti ini dengan ini panjangnya sama. Kemudian titik F pada BC. Ini ininya sama. Titik F. Kemudian ada titik G. Titik G berarti ini dengan ini panjangnya sama. Kemudian satu lagi ada titik H. Tengah-tengah berarti ini sama.
Kemudian jika panjang AX sama dengan X, ini panjangnya X, berarti ini juga X, yang lain juga sama X, maka luas EFGH adalah, oke, E, F, G, A. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bentuk bangun dari EFGH bentuknya apa? Belah ketupat. Belah ketupat. Belah ketupat. Berarti rumusnya D1 ditambah D2. D1 apa? D1 tambah D2, D1. Diagonal, Pak. Ya. Oh, iya diagonal sama. Diagonal Diagonal, ya. 1 tambah D. Kira-kira ini EFGH persegi bukan? Persegi, Pak. Persegi ya, persegi. Kenapa Iya. persegi Bapak Ibu? Karena ini 45 ya. Ya. 45. Iya, Ini juga 45, berarti ini siku-siku ya. Tapi memang akan lebih mudah kalau mencari luas EFG-nya itu luas belah ketupat. Luas belah ketupat setengah diagonal 1 kali diagonal 2 ya. Iya. Diagonal satunya dari sini ke sini berapa panjangnya? Ayo Bapak Ibu, berapa panjangnya? Di sini kan AE-nya sama dengan X. Iya. Berarti dari F ke H berapa panjangnya? Ayo. 2X. Iya betul, 2X. Kan F ke H itu sama dengan A ke B kan ya? Iya, Pak. 2X. Kemudian panjang diagonal keduanya dari E ke G. Sama. 2X Sama juga. 2X. 2X juga. Iya. Berarti luas. Setengah dikali 4X. Ya, 2X kuadrat. jadi 2X. 2X kuadrat. iya betul, Iya, pintar 2X kuadrat. Gampang ya? Ini Iya, satu Pak. menit ya. Kalau kita melihat soalnya tanpa menggambar mungkin agak kesulitan, tapi kalau sudah digambar udah ketahuan sebetulnya. Iya, Pak. Lanjut. Nomor 6. Nah, ini mungkin juga udah sebetulnya udah biasa Bapak Ibu ya. Volume 5. Volume 5 udah sering lah dipakai. Volume 5. Bu Rita, kumaha Bu Rita? Bu Kurnia. Rumusnya bagaimana? Sepertiga kali luas alas Kali tinggi, Pak. tambah luas limas ya. Yang menjadi masalah. Nah, yang menjadi masalah ini segitiganya nggak tahu disebutkan segitiga apa ya, nggak tahu siku-siku atau kayak segitiga. Nah, kita tahu ini segitiga itu sisi-sisinya itu 7, 5, 4. Berarti mencari luas segitiga ABC-nya menggunakan tadi namanya saya lupa ya, yang menggunakan keliling. Ayo cari sendiri dulu buah berapa. Kelilingnya dulu berapa kelilingnya? Kelilingnya berapa Bu? Keliling segitiga ABC? Ibu, kelilingnya berapa? 7, 5, 4. Kelilingnya jadi berapa? 12. 16, Pak. Ya, 16. Kemudian kita cari S ya. S itu setengah dari keliling. Berapa kalau setengah dari keliling? Ketemunya 8. Berarti kita mencari luas segitiganya itu, luas segitiga ABC-nya itu akar dari 8 kali 8 kurangi 7. 1. 8 dikurangi 5. 3. 8 kurangi 4. 4. Kalau kita kalikan, jadi kalau saya nggak suka mengalikan, kalau saya sukanya memfaktorkan 8-nya diubah jadi 4 kali 2. 2 kali 4 aja ya. Ini satu nggak usah dibawa. 3 kali 4. Berarti yang bisa keluar dari akar ini adalah 4 ya? 4 ya. Akar? 6. 6. Ya betul. Berarti 4 akar 6. Luasnya, tingginya, tadi mana akar 5? 5. Ini dari soal ya. Akar 5. Kemudian disederhanakan akar 30.
Sebetulnya bisa ya Bu ya, cuman mungkin perlu mengulang-ulang menggali kembali yang sudah kita pelajari dulu. Cukup ya, tidak ada pertanyaan soal nomor 6. Ya, siap, Pak. Insyaallah ada Pak. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ada soal terkait dengan trapesium. Trapesium ABCD, kemudian luas trapesiumnya 81, ditanyakan luas daerah yang diarsir. Ini kalau mencari luas sebuah daerah itu bisa langsung, bisa tidak langsung ya Bapak Ibu ya. Kalau ini mencarinya langsung sepertinya tidak bisa ya. Karena segitiga yang diarsirnya, alas dan tingginya juga tidak diketahui. Kemudian segitinya juga belum tahu. Jadi ini dicarinya secara tidak langsung. Berarti kita cari luas daerah yang polosnya dulu. Nanti hasil luas trapesium dikurangi luas daerah yang luas segitiga yang polos ini. Luas sisi sejajar. Luas trapesium dulu Pak. Luas trapesium sejajar kali tinggi bagi ya. 2. Sisi sejajar. Ya, luas trapesium itu setengah. Ya pakai setengah enggak? Boleh bisa Pak. Setengah luas sisi. Jumlah 2 luas sisi sejajar kali tinggi per 2. Oke. Jumlah sisi AB tambah CD. Ya bisa Pak. ya kali tinggi Setengah, AB-nya 18. 12. 18 jadinya Pak. Oh, jadinya 18, siap. Ya. Jadi 18 setengahnya 9. Ini 81 ya? Ya, 81. Berarti tingginya ketahuan berapa? 9. 9. Tingginya 9. Cuman ini berapa? Ini berapa? Kita nggak tahu. Berarti 6. Ini 6. Yang bawah 6. Yang ini? Ya. 3. Dari mana tahu ini 3 ini 6? Perbandingannya Pak. Ya, perbandingan dari mana? Betul. Ini betul 36. Ini panjangnya 3. Ini panjangnya 6 ya? Karena sebangun. Ya, ini sebangun. Iya, jadi perbandingannya 1:2. 1:2. Bangun. Balik. 1:2. Ya. 3 6. Nah, sekarang kita tinggal cari luas segitiga. Berapa? Luas yang diarsir. Yang ditanyakan luas yang diarsir ya. Sama dengan luas trapesium. Luas trapesium dikurangi. Luas trapesium itu 81. Langsung aja ya. Kurangi segitiga ke bawah. Setengah. Alasnya 12. Tingginya 6. Tambah. Setengah. Berapa alasnya? 6. Tingginya 3. Oke. 81. Ini berapa? 9. 36, betul. 36. Ini 9. 9. Berarti 81 kurangi 40. 81 dikali berapa? 36. 36. Berarti luas daerah yang diarsir. Jadi luas yang diarsir 36. Ya, ini 36 jawabannya. Ada yang lagi di jalan. Oke, Bapak Ibu, sekarang ini ada soal terkait soal trigger bangun ruangnya udah habis ya. Oke, kita soal nomor 8. Ada fungsi. Oke. Oh, ini kita cari nilai P. Kita berangkatnya dari ini yang diketahuinya. F O G X sama dengan G okta F X. Berarti F dalam kurungnya GX-nya itu adalah 3X kurang 6. 3X-6. Saya benar kemarin notifikasi kita dapat ayam. G, F-nya 2P plus 8. Tambah 8. Ada fungsi G, domainnya 2P tambah 8, berarti kalau GX-nya 3X kurangi 6, berarti kalau G 2P tambah 8 itu adalah 3, 2P tambah 8,
kurangi 6. Saya bagi ya? Iya. Sekarang F, kalau Fx sama dengan 2P tambah 8. Ini F3X min 6. Berarti ini tidak, X di sini tidak berpengaruh pada apapun di sini. Ini fungsinya fungsi konstan. Jadi ini hasilnya tetap 2P tambah 8. Ini fungsi konstannya berapapun X-nya di sini tidak akan mempengaruhi hasil di sini. Ini tidak tahu salah soalnya. Sederhanakan 2P tambah 6P tambah berapa ini? Itu berapa? 24 kurang 6. 8 ya? 24. Oke. 2P tambah 8 sama dengan 6P tambah ini berapa jadinya? 18 ya? 18. Berarti di sininya 4P sama dengan 10. 10. Min 10? Iya 10 Pak. Min 10 atau 10? 10, 18. 18 kurang 8 pindah ruas ke sini Pak. 18 kurang 8 kan jadi 10. Yang ininya negatif 4, Pak. Oh iya negatif 4 Pak. Ya. Yang Ya kalau di ruas sini sininya negatif 4, 10. Kalau di sininya positif 4, Negatif 10 di 10. sini. Jadi saya langsung ini. Saya langsung ini ke sini 4P tapi langsung pindah ke sana. Gitu. Oh iya Pak. Bisa ya? Berarti P-nya itu negatif 10 per 4, negatif 5 per 2. Sudah selesai ya jawabannya. Coba. Betul ya ini ya. 4P-nya negatif 10. Kalau tadi Ibu boleh negatif 4P. Iya Pak. Sama Iya dengan Pak. 10 ya. Berarti P-nya sama aja 10 per min 4, Pak. Sama sih. Pak. Ya. Nah, sekarang ini ada soal yang sama, nomor 9, cuma sedikit. Nah, ini ada yang bedanya ini. Tadi yang membedakan itu di sininya. PX. Nah, ininya ada PX-nya. Mungkin soalnya yang betul ini atau nggak tahu ini soalnya mungkin pakai gimana. Caranya hampir sama. Coba Bapak Ibu, coba dulu 2 menit aja. Mau izin dulu ke belakang ya. GX-nya Sudah ketemu jawabannya, Bu? Sudah. Sekarang perbedaannya yang dengan yang tadi. Oke. Sudah ketemu P-nya belum, Bu? Sudah. Bu Andi dari mana, Bu Andi? Dari Sulsel Pak. Sulsel. Iya. Di SMP mana, Bu? SMK Pak. SMK. Oh, SMK. Oke, ketemu belum jawabannya, Bu Andi? Sekarang ini Pak. Berarti ini F. Kita masukkan G-nya ya. 3X kurangi 6. Kalau yang ini G, kita masukkan fungsi F-nya 2PX tambah 8. Nah, sekarang Fx itu adalah 2PX tambah 8. Berarti kalau FA 2PA tambah 8. Kalau F3X kurangi 6 berarti 2P 3X kurangi 6 tambah 8 gitu.
Kalau yang fungsi G-nya itu 3 kali X kurangi 6. Berarti 3 kali 2PX tambah 8 kurangi 6. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan ya, Bapak Ibu ya. Kita kalikan 2P dengan 3X. 6PX kurangi 12P tambah 8. Yang kanannya, sebentar, saya tunggu. Yang kanannya 6PX tambah 24 kurangi 6. Ruas kiri dengan ruas kanan kita kurangi dengan 6PX ya. Ini habis. Jadi tinggal 12P tambah 8. 24 kurangi 6, 18. Negatif 12P sama dengan 10. P-nya 10 per negatif 12. Atau negatif 5 per 6. Udah ketahuan P-nya ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Cukup ya? Bisa? Insya Allah, Pak. Oke. Lanjut. Oh, ini ada soal lagi terkait dengan bidang ruang. Bangun ruang. Bangun ruang. Ada persegi kubus. Kubus ABCD dengan panjang rusuk A cm, jarak titik A ke bidang BDE adalah oke. Sekarang harus gambar dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, A. BDE. Oh, BDE ini ya. Oh, ini BDE. Gambarnya kurang bagus nih. Nah, sekarang kita lihat dulu panjang rusuknya A. Kita cari panjang diagonalnya, panjang AC-nya dulu ya. Tengah-tengahnya ini anggap titik O. Oke, kita cari panjang AC. Panjang AC itu gunakan teorema Pythagoras, berarti A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi 2A kuadrat. Kemudian kalau diakarkan jadi A akar 2. Ini A ke C ya, Bapak Ibu ya. Kalau begitu A ke O itu adalah setengahnya. A ke O itu setengahnya. Setengah dari AC. Berarti setengah dari A akar 2. Dan bentuknya setengah A akar 2. A ke O. Kemudian saya perlu mencari panjang dari, ditanyakan jarak titik A ke bidang. Ini jarak dari sini ke sini. Yang namanya jarak itu adalah apa ya, panjang terpendek mungkin ya. Jadi dari O ke E dengan A ke titik ini itu harus membentuk garis tegak lurus. Kalau namanya jarak itu harus tegak lurus nih. Kalau mau digambarkan nanti saya buat lebih simpelnya seperti ini. Ini A, ini E, ini titik O, berarti ini dari sini ke sini. Ini harus tegak lurus. Misalkan ini titik M. Dari A ke O-nya setengah akar 2. Dari A ke E-nya ini sama dengan rusuk panjang rusuk kubus, yaitu A. Dari E ke O-nya bisa dicari tidak Bapak Ibu? Bisa ya, pakai Pythagoras. Oh, ini setengah, ini akar. Kita pakai Pythagoras dari E ke O. E ke O sama dengan akar 1 kuadrat. Oke, boleh langsung ya. Setengah A akar 2 dikuadratkan ditambah A dikuadratkan. Setengah A akar 2 dikuadratkan hasilnya jadi berapa Bapak Ibu? Jadi berapa?
setengah A kuadrat. Ini akar 2 dikuadratkan 2, setengah dikuadratkan 1/4. 1/4 dari 2 adalah setengah ya. A-nya dikuadratkan A kuadrat tambah A kuadrat. Oke, kita sederhanakan setengah A kuadrat tambah A kuadrat jadi 3/2 A kuadrat. 1/2. Kalau diakarkan berarti A-nya keluar 3/2. Atau nanti boleh begini aja dulu nggak apa-apa. Kemudian, nah sekarang mencari A ke M itu kita tidak bisa pakai Pitagoras karena ini O ke M-nya nggak tahu berapa. Ini belum tentu setengahnya. Ini belum tentu di tengah-tengah. E ke M juga. Jadi kita gunakan luas yang tadi. Luas AOE itu pasti dengan luas AOE juga ya. Sekarang kita cari luas AOE menggunakan setengah alas kali tinggi. Alasnya AO, tingginya AE. Atau mau menggunakan satu lagi menggunakan S tadi. Akar dari S kali S kurangi S1, S kurangi S2, S kurangi S3. Setengah AO-nya setengah A akar 2 dikali A ke E-nya A. Ini kita cari dulu. Coba ganti ininya ya. Ini kelilingnya jadi berapa ya Bapak Ibu ya kelilingnya? Ini A, ini setengah A akar 2, ini panjang ini itu tadi A akar, oh ini kita sederhanakan ini coba ya. Ini jadi A akar 3 per akar 2. Kalau dikali sekawannya jadi setengah A akar 6. Jadi ini setengah A akar 6. Berarti luasnya itu S, oh ini baru keliling. Oh belum kelilingnya, ini belum kelilingnya ya. Berarti kelilingnya itu adalah A ditambah setengah A akar 2 tambah setengah A akar 6. Wah panjang ya. Nah sekarang kita cari S setengah dari keliling. Berarti setengah A tambah 1/4 A akar 2 tambah 1/4 A akar 6. Ini nggak bisa disederhanakan ya? Apa-apalah. Berarti wah rumit terlalu panjangnya di sini nggak cukup ya. Oke. Oke, saya buat terpisah aja ya Bu ya. Ulang lagi di sini. Lagi di sini. S sama dengan setengah A tambah 1/4. Coba saya lihat dulu apa bisa disederhanakan tidak ya. O-nya itu adalah setengah A akar 2. Setengah A akar 2 A kuadrat akar 2. Akar 2 setengah akar 2 1/4 A kuadrat 1/4 2 setengah tambah A. Itu O ini udah setengah A akar 2 jadi 3/2. Teman tambah 1 3/2 3/2. Nggak bisa udah. A akar 2 tambah 1/4 A akar 6. Ini S-nya, kemudian kita cari luas segitiganya itu akar S kali S kurangi S1, S kurangi S2, S kurangi S3. Banyak panjang banget ya. Setengah A tambah 1/4 akar 2 1/4 A akar 6. Waduh. S1-nya berapa S1-nya? S1-nya
ini ya, setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Setengah A. Oke. Oke. Setengah A akar 2, itunya A. Oke. Dikurangi setengah A akar 2. Ini. A setengah A akar 2. Ini A. Ini setengah A akar 2. Itu lagi sisinya berapa? Setengah A akar 6. Oh, yang ini pakainya. Setengah A akar 6. Setengah A akar 6. Oke, setengah A akar 2. Yang ini kalau dikurangi dengan A, hasilnya adalah ini ya. Hasilnya adalah min setengah A tambah 1/4. Waduh, panjangnya Bu ya. Kemudian kalau dikurangi dengan setengah A akar 2 jadi setengah. Wah, nanti kali ini panjang ini ya. Oke, Bapak Ibu, ini soalnya saya nanti cari solusi yang lebih simpel ya. Ini kayaknya kalau pakai luas terlalu panjang ini ya. Nanti kita bahas lagi ya. Halo Bapak Ibu, nggak apa-apa ya? Ini terlalu panjang, terlalu rumit. Nah, sekarang kita coba soal nomor 12. Ini terkait dengan barisan. Ada barisan aritmetika, X, Y, dan YI. Kemudian ada himpunan A. Himpunan A itu himpunan yang anggotanya adalah 150 suku pertama dari barisan XI. 150 suku pertama dari XI. Suku pertamanya 4, kemudian 8. Lanjutnya setelah 8 berapa, Bu? Halo, Bapak, 12. Ibu. 12. Iya, 12. Ini bedanya berapa ya? 4 ya? 4. Iya, Ini Pak. yang terakhirnya berapa? Kalau urutan ke 150 jadinya berapa? Berarti 4 ditambah 149 kali 4 ya, Pak ya? Ya. Berapa? 4 ditambah 149 kali. Ibu pakai rumus UN itu? Iya, Pak. Oke, itu bisa tapi agak lama ya. Iya. Ini Bu, kita bisa melihat polanya ya. Kalau ini ke-1, ini ke-2, ini ke-3, ini ke-4. Ini untuk mendapat ini itu sebetulnya tinggal dikali 4 urutannya. Kali 4, kali 4, kali 4, kali 4. Jadi ketika dapat 150 tinggal dikali 4 saja, 600. 600 ya, 600 ya. Pak. Walaupun kalau begini juga nggak salah sih. 4 tambah N-1-nya berapa tadi? 149 ya? 149 kali 4. Ini kalau Ibu ngalikan ini, kemudian tambah ini lama ya. Tapi kalau pakai distributif, ini ada 149 kali 4, ini ada 1 kali 4, jadi 150 kali 4 juga semuanya 600. Kalau pakai distributif. Nah, sekarang ada himpunan B. Himpunan B ini anggotanya adalah anggota dari barisan YI. Yang pertama 2, 5. Berapa lagi? 8. 8, 2, 5, 8 lanjutnya seterusnya. 11. Iya, 11. Bedanya 3 ya. Kemudian berapakah yang terakhir, bilangan yang terakhirnya? Kali. Bedanya 3. Bedanya 3. 7, 12, 14, 449. Ya. Masih pakai rumus yang ini, Bu? Iya. Kalau saya sama kayak tadi, Bu, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Saya karena bedanya 3 ya, Bu, berarti tinggal dikali 3. 2 kali 3, 6. Tapi harus dikurangi 1. 10 kali 3. Iya. Ya. Ini kali 3, 12 kurangi 1. Ini juga sama.
150 kali 3, 450. 450 kurangi 1, 449. Tapi sama aja sih. Oh, ya, ya, Pak. Lanjut, sekarang kita cari, oke. Ini ada Irisan. baris ya, Gabungan. irisan. Nah, ternyata himpunan A, iris himpunan B itu berarti anggotanya berapa saja? 8. Cari KPK-nya dulu, Pak. Ya, 8. 8. Setelah 8 berapa? Ini saya tambahin sendiri. Ya, 20. 20. Kalau kita lihat nanti urutannya akan bedanya jadi 8 ya. Berapa Iya. bedanya ini? Bukan 8 bedanya. 12. 2 dan seterusnya. Nah, ini ada sampai ada yang terakhir berapa? Berapa banyak? Oke, yang keberapa? Coba. Oke. Oh, ada berapa? Pakai yang distributif ini, Pak. Boleh. Pakai rumus UN juga boleh. Sebetulnya di sini karena ada optionnya juga masih bisa dimanfaatkan sama Ibu. Kalau mau dicoba-coba. Apakah urutan ke-37? Ini bedanya 12 ya. Apakah berapa? Oh, sampai EE optionnya. Berapa? Kosong. Oh, sudah maghrib di sini, Pak. Kenapa? Sudah maghrib. Oh, udah maghrib. Azan. Mau istirahat dulu. Lanjut nih, Pak. Lanjut. Oke, siap. Oh iya ya, kamu maghrib di sana ya. Oke, kita lanjutkan aja nih Bapak Ibu. Kalau saya menggunakan pakai rumus yang tadi ya, sebetulnya pakai rumus yang ini sama, kita coba dua-duanya ya. Kalau pakai rumus yang lama ini, pakai rumus ini, kita cari UN itu A tambah N-1B, kita cari N-nya berapa kan ya? A-nya di sini ada 8. 8 tambah 12 min 1. Oh, N-nya 12, dari mana tahu 12 kan? 20 kurang ini, Pak. Oh, ini itu 12 itu bedanya. Iya. Oh iya ya. Bedanya 12. Bukan N-nya 12. Iya, bedanya Kita 12. tanya N-nya itu sampai urutan keberapa. Jadi ada berapa banyak satunya. Oh iya, saya. Bapak Ibu di sini jangan nulis di sini sama dengannya berapa? Bisa nggak diketahui? Kecil sama dengan. Pintar. Kecil sama dengan berapa? Kurang sama dengan. Apakah yang ini ataukah yang atas? Apakah kurang sama dengan 449 atau kurang dari 600? 449. Betul. Betul. Kurang atau sama dengan 449. Oke, ini Betul. berarti Masya Allah. 12N kurangi 12 kurang sama dengan kenapa? 449 kurang 8 ya? 12N kurang 12, 44, 1. Kemudian 12N kurang sama dengan 41 ditambah 12 ya? 453. N-nya kurang sama dengan 453 dibagi 12. Berapakah 453 dikurangi 12? Coba kalkulatornya. Udah ada nggak? 37. Koma. 37,75. Oke, betul. Yang diambil 37. Iya, betul. Diambilnya 37 karena N itu bilangan bulat ya. 37 sekian. 75. Berarti ambil 37. N-nya sama dengan 37 karena ini N adalah hasil pencacahan. Iya. Oke. Gitu ya. Nah, atau kalau saya tadi pakai rumusnya yang satu lagi yang mana ya? Oh, di sini aja. Kalau saya sebentar. Ini karena bedanya 12 ya Bapak Ibu, bedanya 12. Ini yang ke-1, kedua, ketiga saya 1 kali 12. 12. Kurang 4. Kurang 4. Oh. Jadi saya nggak pakai rumus ini karena rumus ini suka agak panjang dikit. Jadi saya rumusnya itu 12 kali N kurangi 4. Ini harus kurang sama dengan 449. Tapi jatuhnya sama saja. 453. Tapi jadi kan lebih cepat. Iya, Pak. Ya, di 37 ya, 0,75. Kita ambil N-nya sama dengan 37.
Jadi ini proses ininya lumayan dikurangi ini. Cari A-nya, bedanya 12 ininya, N-1-nya. Ini ada satu lagi hampir sama Bapak Ibu soalnya. Yang mau mengerjakan dulu boleh, yang mau sholat maghrib dulu nggak apa-apa, mangga silahkan. Yang belum waktunya sholat maghrib, mangga silahkan dicoba soal nomor 13. Kenapa? Bapak Ibu yang mau sholat dulu. Yang belum waktunya sholat mungkin silahkan dicoba dulu soal nomor 13. Mana Bunia? Bunia? Ada Bunia kah? Oke, silakan Bu Andi. Izin sholat maghrib. Mangga. Yang membedakannya, oke, barisannya beda. Beda berapa ini? Beda 4, tadi beda 12, 6 ya, 6. Kemudian yang Y-nya bedanya 3. Bersama. Oke, bersama. Yang Lenovo siapa ya? Yang Lenovo. Bu Mela, Bu Siti, Bu Rita. Apakah sudah bisa menyelesaikan soal yang tadi? Kita tunggu 2 menit lagi ya sampai Bu Andi selesai sholat maghrib.
Oke, Bapak Ibu, kita coba lanjutkan ya. Yang nomor 13 berarti himpunan A itu adalah anggotanya terdiri dari suku pertama. 250 suku pertama dari barisan XI. Berarti yang pertamanya 9, lanjut 13, ini bedanya adalah 4, sehingga berikutnya 17, 21, dan 25, dan seterusnya, sampai yang terakhirnya ada. Oke, tidak perlu tulis ya, harus tulis ya. Berarti ini bedanya 4, berarti ini 4 kali 1 tambah 5. 4 kali 2 tambah 5, berarti yang ke 250, 4 kali 250 berarti 1000 tambah 5. Jadi 1005. Atau kalau mau pakai rumus UN juga boleh. UN sama dengan A tambah N-1B. Berarti A-nya 9, N-nya ini adalah 250, kurangi 1 kali bedanya 4. Ini menjadi 9 tambah 249 kali 4. Lebih mudah pakai distributif ini ya, 5 tambah 4 tambah, karena mengalihkan lumayan ekstra, berarti sama dengan 5 tambah 250 kali 4, 1005. Oke, sekarang himpunan B. Himpunan B itu anggotanya yang pertama adalah 250 suku pertama dari barisan YI. YI berarti mulainya dari 7, kemudian 10, ini bedanya 3, berarti 13, kemudian menjadi 16, dan 19, dan 22. Ini belum ketemu, oh udah ketemu. Kita cari ininya ya Bapak Ibu ya, irisannya ini masih baru satu ketemunya. Baru satu yang ketemunya. Sekarang 25, oh ini sudah ketemu 25. Yang terakhirnya berapa? Ini 3 kali 1 tambah 4. Ini rumusnya ya Bapak Ibu. Kalau pakai UN jadi agak lama kalau menurut saya. Berarti ini 3 kali 1 tambah 4, 3 kali 2, 6 tambah 4. Berarti ini ke yang 250, 3 kali 250, 750 tambah 4, 754. Kita cari A iris B. A iris B-nya berarti kita mulai dari 13, lanjut berikutnya 25, dan berikutnya ini nambahnya berapa Bapak Ibu? Nambahnya 12. Berarti angka berikutnya adalah 37, dan yang terakhir nggak harus dicari berapa, tapi kita cari bahwa nanti jumlahnya itu harus kurang atau sama dengan 754, yang paling kecil ini. Berarti kita coba pakai rumus yang tadi ya. Rumusnya itu 3N tambah 4. 3N. Ini bukan 3N tambah 4, tapi 12. Ini rumusnya ini. Tambah 1. Berarti rumusnya A iris B itu 12. N kurang tambah 1. Ini yang pertama 13, berarti 12 kali 1, 12, tambah 1, 13. Yang kedua itu 12 kali 2, 24, tambah 1, jadi 25. Ini nilainya harus kurang dari 754. Kalau begitu 12N-nya harus kurang sama dengan 753. Berarti N-nya harus kurang dari 753 dibagi 12. N-nya kurang sama dengan, coba mana kalkulatornya. 753 dibagi 12. 6275. Dapatnya 6275 mana? 6275. Berarti kita ambil N-nya sama dengan 62. Itu pertanyaannya, jawabannya
Oke, maka banyaknya anggota A iris B ya. Anggota A iris B di sini ada sebanyak 62. Jadi tidak perlu Pak. cari. Ya? Itu Pak, itu kan kecil dan sama dari 754. Kenapa tidak kecil dan sama dari 1005, Pak? Oke, betul. Jawabannya bagus sekali. Ini, kalau misalkan pakai jawaban yang ini, misalkan kecil kurang dari 1005, nanti ketahuan di sini hasilnya itu adalah 1000, misalkan, kan tidak masuk anggota B ya Bu ya? Tidak masuk anggota B. Kan yang diminta itu irisannya Bu. Paham tidak Bu? Oh ya, paham Pak. Ya gitu ya. Karena A irisan B berarti harus ada di A dan harus ada di B. Kalau semua bilangan, kalau kurang dari, kalau ada anggota di sini berarti pasti ada di sini ya Bu ya. Nah ini lebih kecil. Ya. Oke, lanjut. Ada 2 soal terakhir. Ada 2 soal terakhir. Bu Andi sudah kembali lagi kah? Oh, M2-nya 65. 62 ya. Harusnya ini sama dengan 62. Sebentar. Ya, N-nya 62, betul. Betul, terima kasih Bu. Siapa tadi N-nya 62? Oh, dari Satapsing Burita. Lanjut, nomor 14. Ini sebetulnya hampir mirip dengan yang kemarin, cuman yang kemarin sudah jelas modulonya, modulo 7 kalau tidak salah, modulo berapa. Nah, sekarang ada pertanyaan, berapakah 2 digit terakhir dari 6 pangkat 2023? 6 digit terakhir dari 2023. Kalau 2 digit terakhir itu berarti angkanya puluhan ya Bapak Ibu ya, puluhan. Kalau puluhan itu berarti merupakan sisa dari modulo 100. Coba sekarang kita coba ini 6 pangkat 2023. Kalau 6 pangkat 1 itu artinya 6 modulo 100. Jadi kalau ada soal 2 digit terakhir, berarti ini modulonya modulo 100. Karena 2 digit terakhir itu puluhan. Kalau ada 6 pangkat 2, berarti ini 36 modulo 100. Kemudian kalau ada 6 pangkat 3, ini 6 pangkat 3 itu hasil kali ini. Berarti ini Bapak Ibu kalikan, boleh. 36 dikali 6 jadi berapa? 96 ya? Berapa? 36 kali 6 berapa? Coba. 36, sebentar. Kalau 36 dikali 6, 216. Berarti berarti 16 ya? Karena ini 2 digit terakhirnya 16. Jadi 16 modulo 100. Ketika ada 6 pangkat 4, tinggal 16 dikali dengan 6. 16 dikali 6. Berarti 16 dikali 6. 96. Kalau kemarin, kita harus mencari sampai di sininya angka 1. Karena ketika 6 ini dipangkatkan berapapun, di sini kalau 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap sama. 6 pangkat 5 boleh mengalikan 36 dengan 16 pangkat 5 atau 96 dikali 6. Lebih mudah memang 96 kali 6 ya. 96 kali 6. 36, 54, 57. 76. Ini angka 2 digit terakhirnya, angka puluhannya 76 modulo 100. Ini kalau masih belum ada 1 atau belum menemukan pola, ini harus tetap dilanjutkan. 6 pangkat 6 boleh 76 kali 6 atau boleh juga 16 dikuadratkan. 16 dikuadratkan karena 6 pangkat 3 dikuadratkan jadi 6 pangkat 6. 16 dikuadratkan lebih mudah. 256 berarti di sini 56 modulo 100. Satu lagi coba ya, apakah menjadi 1 tidak? 6 pangkat 6, oke, dari 56 dikali 6 lebih mudah. 56 kali 6, 36, 30, 33. Oke, 336. Berarti modulnya 36. Nah, kalau sudah begini, Bapak Ibu, kita bisa melihat polanya ya. Kita bisa melihat polanya. Karena ketika kita menulis 6 pangkat 8, ini tinggal 36 ini dikali 6. 36 dikali 6 ini pasti sama dengan 16. 16 modulo. Nah, kalau kita lihat, ini ada pola yang mengulang.
Ini pola yang mengulang. Ini 36, 16, nanti mengulang lagi. Sama. 16, kemudian 96, 76, 56, nanti balik lagi ke 6. Ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, 6 pangkat 2023, 6 pangkat 2023, itu berapa modulo 100? Ini kalau kita lihat seperti contoh pengulangan itu dibagi dengan berapa banyak dia mengulang. Contohnya misalkan 50 hari kemudian hari apa? Berarti 50 dibagi 7 ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang ini kita bagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. Cuman yang menjadi masalahnya itu di sini ada satu yang tidak dilibatkan. Apakah nanti ditambah 1 atau dikurang 1 terlebih dahulu baru dibagi 5? Nah sekarang kita coba. Kalau 6 pangkat 10 saja dulu yang kita coba cek ya. Kalau 6 pangkat 10, kita lihat 10-nya. 10-nya harusnya ditambah dulu atau dikurang dulu? Harusnya dikurang dulu sepertinya. Kalau 10 dikurang 1, berapa? 9. 9 dibagi 5, sisanya 4. Berarti 1, 2, 3, 4, harusnya 76. 76 modulo 100. Kita lihat ya, 6 pangkat 9, 6 pangkat 10, itu betul. Jadi 76. 76. Jadi ketika 2023 itu bukan ditambah 1 dulu, tapi dikurangi 1 2023-nya. 2023 dikurangi 1 2022. 2022. 2022 kemudian dibagi 5. 2022 dibagi 5, dapatnya berapa? 2022 dibagi 5. Dapatnya 404 itu 2020, berarti sisanya 2. Sisanya 2 berarti ini sisanya 2. Sisanya 2 ini yang pertama, ini yang kedua jadi 16. 16 modulo 100. Jadi berapakah 2 digit terakhir dari 6 pangkat 2023? Ini jawabannya adalah 16. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ulangi lagi. Masih adakah di sini? Ini kasusnya berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin itu sampai menemukan sisanya itu 1. Jadi ketika 1 itu tinggal ini dipangkatkan yang mendekati pangkat ini. Nah sekarang ini tidak akan bisa menemukan 1. Jadi terus Bapak Ibu lakukan sampai ada pengulangan. 36, 16, 96, 76, 56. Di sini ada 36, 16, 96, 76, 56. Nanti balik lagi ke 36. Pengulangan setiap 5. Jadi nanti hasilnya itu sebelum dibagi 5 harus dikurangi 1 dulu. Karena kita mulainya tidak dari 1. Kita mulainya dari 2. Jadi harus dikurangi 1 dulu. Oke, pertanyaan terakhir ini sebelum 5:30. Nah, sekarang ini ada pertanyaan ditanyakan angka satuan dari 7 pangkat 2023. Kalau ditanya angka satuan berarti menggunakan modulo berapa Bapak Ibu? Modulo 10. Oke, modulo 10. 7 pangkat 2023, kita mulai dari 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 itu 7 modulo 10. Kalau 7 pangkat 2, 9 modulo 10. Tinggal dipangkatkan 2 saja 7-nya, 49. Tapi kita ambil 9-nya, karena angka satuannya. Kemudian 7 pangkat 3, 9 kali 7, 63. Kita ambil satuannya 3. Modulo 10. Kemudian 7 pangkat 4, kita boleh kalikan 7 dengan 3 jadi 21, ketemu 1. Atau boleh juga dapatnya dari 7 pangkat 2 dikuadratkan. 9 dikuadratkan 81, jadi satuannya 1. Modulo 10. Nah, kalau sudah ketemu 1, gampang Bapak Ibu. Ini 7 pangkat 4, ini dipangkatkan berapa yang kurang dari 2023. Berarti kita bagi 2023 dengan 4. Dapat 6, 22, salah ini bukan 2000 ya. 5, 20, 2, 23, 500, 23 bagi 4, 5. Dapatnya 505.
505. Ini juga satunya juga dipangkatkan 505. Modulo 10. 74 pangkat 505 itu jadi 7 pangkat 2020. 1 pangkat 505, 1 modulo 10. Berarti kalau 7 pangkat 2021, berarti kalau 7 pangkat 2023, berarti ini dikali dengan yang ini. Supaya 7 pangkat 2020, kalau dikali dengan 7 pangkat 3, jadi 7 pangkat 2023, berarti ini 1 kali 33. Modulo 10. Jadi ini jawabannya angka satuan dari 7 pangkat 2023. Bapak, Ibu kalau tidak percaya boleh pakai kalkulator, tapi pasti error ini ya. 7 pangkat 2023. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait dengan penyelesaiannya akan dibuat tertulis dan nanti akan dikirimkan ke Pak Andri untuk dipelajari selanjutnya oleh Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Saifuddin yang telah semangat ya tentunya mendampingi kita semua nih untuk belajar, terutama saya yang bukan matematika, yang di bahasa, dan alhamdulillah liur. Aduh, ini modulo saya baru tahu sekarang nih, apa ini modulo, naon itu Pak. Dan yang tadi kalau kosinus sin tangin itu tahu, cuman kalau modulo perasaan baru tahu sekarang gitu ya. Baik Ibu Bapak sekalian, saya kira itu ya untuk pembahasan kita untuk soal matematika ini. Nanti soalnya pun akan dikirim mungkin ya, PDF-nya dari Pak Saifuddin yang sudah dirapihkan juga. Dan bagi Ibu Bapak